Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini kami akan membahas kisah Abdullah bin Abbas atau dikenal sebagai Ibnu Abbas, seorang sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, serta dia juga menurunkan seluruh khalifah dari Bani Abbasiyah. Beliau merupakan anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan. Ayahnya bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dari itu, dia dipanggil dengan Ibnu Abbas, anak dari Abbas. Ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummu Al-Fadil Lubaba, yang merupakan wanita kedua yang masuk Islam. Melakukan hal yang sama dengan teman dekatnya, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Nabi Muhammad merupakan anak dari Syaibah bin Hashim, atau lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib, seorang penembus Bani Hashim dari Quraisy yang terkenal di Mekah. Ibnu Abbas juga memiliki saudara bernama Fadil bin Abbas. Ibnu Abbas adalah salah satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika melafazkan syahadat, mereka berusia sangat muda, atau ketika mereka dilahirkan, ayah bunda mereka telah muslim. Perhatian Rasulullah kepada para sahabat cilik ini tidak berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan beliau sangat memperhatikan mereka dan meluangkan waktu untuk bermain, bicara, dan menasehati mereka. Sahabat yang dilahirkan 3 tahun sebelum Hijriah ini, semenjak kecilnya sudah menunjukkan kecerdasan dan kesungguhannya terhadap suatu masalah. Rasulullah sering terlihat berdua bersama si kecil Abdullah bin Abbas. Suatu ketika, misalnya, Rasulullah mengajak Ibnu Abbas berjalan-jalan seraya menyampaikan tarbiyahnya kepada pemuda cilik ini. "Ya gulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna?" tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. "Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis." Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tirmizi. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang muslim yang penuh inisiatif, haus ilmu, dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Suatu ketika, Ibnu Abbas ingin mengetahui secara langsung bagaimana cara Rasulullah sholat. Untuk itu, ia sengaja menginap di rumah bibinya, Maimunah bin Al-Harits. Ketika itu, ia melihat Rasulullah tengah terbangun tengah malam dan pergi berwudu. Dengan sigap, Ibnu Abbas membawakan air untuk berwudu. Dengan demikian, ia dapat melihat sendiri bagaimana Rasulullah berwudu. Rasulullah tidak menyepelekan hal ini. Beliau mengelus dengan lembut kepala Ibnu Abbas, seraya mendoakannya, "Ya Allah, fakihkanlah ia dalam perkara agamamu, dan ajarilah ia tafsir kitabmu." Begitu Rasulullah berdiri dan sholat malam yang dimakmumi oleh istri beliau, Maimunah, Ibnu Abbas tak tinggal diam. Dia segera berdiri di belakang Rasulullah, tetapi Rasulullah kemudian menariknya agar ia berdiri sedikit sejajar dengannya. Ibnu Abbas berdiri sejajar dengan Rasulullah, tetapi kemudian ia mundur lagi ke syaf belakang. Seusai sholat, Rasulullah mempertanyakan sikap Ibnu Abbas ini, dan dijawab oleh Ibnu Abbas bahwa rasanya tidak pantas dirinya berdiri sejajar dengan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ternyata tidak memarahinya, bahkan beliau mengulangi doanya ketika berwudu tadi. Ketika Ibnu Abbas berusia 13 tahun, Rasulullah wafat. Demi untuk mendapatkan ilmu, Ibnu Abbas tak patah arang. Beliau sendiri mendatangi para sahabat yang diperkirakan mengetahui apa saja yang ingin ia tanyakan. Dengan sabar, beliau menunggu para sahabat pulang dari kerja seharian atau dakwah. Menginjak usia dewasa, beliau menjadi seorang pemuda yang berwawasan dewasa.
yang lisannya selalu bertanya dan kalbunya selalu mencerna. Umar bin Khattab selalu mengundang Ibnu Abbas dalam majelis syuro'nya dengan beberapa sahabat senior, dan beliau selalu berkata kepada Ibnu Abbas agar tidak perlu sungkan menyampaikan pendapat. Inilah bentuk tarbiyah lain yang diperoleh oleh Ibnu Abbas dengan selalu berada dalam kalangan sahabat senior. Dalam masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau bergabung dengan pasukan muslimin yang berekspedisi ke Afrika Utara di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarh. Beliau terlibat dalam pertempuran dan juga dalam dakwah di sana. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas mengajukan permohonan untuk menemui dan berdakwah kepada kaum Khawarij. Melalui dialog dan diskusinya yang intens, sekitar 12.000 dari 16.000 Khawarij bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang benar. Abdullah bin Abbas wafat di usia 71 tahun pada tahun 68 Hijriah. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Hari ini telah wafat ulama umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan pengganti Abdullah bin Abbas." Dari Ibnu Jubair menceritakan bahwa Ibnu Abbas wafat di Taif. Demikianlah kisah Ibnu Abbas. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi menambah iman, semangat ibadah, dan khazanah keislaman bagi kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.